Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pangkep TV, Anda kembali menyaksikan salah satu program acara Pangkep TV, yakni Cerita Deceng. Bersama saya Hayana, inilah Cerita Deceng. Nah, kali ini kita kehadiran salah satu anak muda. Setelah beberapa episode sebelumnya kita juga menghadirkan anak muda yang inspiratif. Kali ini juga kita menghadirkan pelaku usaha industri ekonomi kreatif. Nah, yang menarik salah satu motonya adalah berkaryalah selagi masih hidup. Namanya Muhammad Nasrul Munir. Selamat datang, Kak. Selamat datang. Terima kasih banyak telah bersedia hadir di studio kami. Dan kami sungguh berterima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir di sini, Kak. Apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Tema kali kita hari ini adalah pelaku industri ekonomi kreatif. Sebenarnya bagaimana sih ekonomi kreatif sekarang, khususnya di Kabupaten Pangkep? Nah, perlu kita ketahui bahwa ekonomi kreatif itu menggabungkan antara pengetahuan dan informasi bagaimana sebuah produk itu dikemas, lalu bagaimana teknik pemasarannya. Nah, Kak, sebenarnya ini bukan pertama kalinya saya bertemu sama Kakak. Sebelumnya saya panggil Kak apa? Kak Nasrul saja. Kak Nasrul. Oke. Nah, Kak Nasrul ini sebenarnya pas tadi sebelum pengambilan gambar itu saya sempat lihat di internet sudah banyak rekam jejaknya, apalagi rekam jejak prestasinya. Nah, Kak, kalau di mata Kak Nasrul melihat Kabupaten Pangkep ini yang terdiri dari kepulauan, ada pegunungannya, Kakak melihat bagaimana sektor ekonomi kreatifnya, khususnya di Kabupaten Pangkep ini, Kak? Jadi baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang potensi dan peluang yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Pangkep terkenal dengan julukan Boledong, Bololemo doang, dan juga 3 dimensi. 3 dimensi terdiri atas sektor kepulauan, sektor daratan, dan sektor pegunungan. Di mana pada 3 sektor ini memiliki sumber potensi yang berbeda. Di pegunungan juga beda potensi, di daratan juga punya beda potensi, dan di kepulauan juga punya banyak potensi. Kemudian sebenarnya peluang tentang ekonomi kreatif di Pangkep sangatlah besar. Iya. Kenapa? Karena di Pangkep merupakan lumbung sumber daya alam. Di kepulauan ada ikan, ada kelapa, kemudian di daratan berbagai macam sektor pertanian, sektor perikanan, seperti ikan bandeng, udang, kepiting, kemudian sektor pertanian, beras, dan sektor pariwisata. Dan juga di pegunungan juga tidak kalah. Di sana juga banyak potensi seperti kacang, beras, kemudian ada beberapa potensi-potensi pariwisata juga. Jadi sebenarnya perlu dijelaskan bahwa ketika berbicara tentang pengembangan ekonomi kreatif di Pangkep itu sangat luar biasa. Kenapa? 3 sektor tadi, 3 lini sektor tadi, pegunungan, daratan, lautan, punya banyak potensi yang besar. Ketika kita punya sumber daya manusia yang hebat, dibina dengan hebat, diberikan peningkatan kapasitas, mereka akan menjadi sektor-sektor pelaku ekonomi kreatif. Yang dulunya mungkin hal biasa diubah menjadi luar biasa. Kita ketahui juga bahwa beberapa potensi yang sebelumnya mungkin potensinya kita hanya dipetik jual. Kita sekarang bagaimana selaku anak muda, sebagai agen perubahan, sebagai contoh, sebagai inspirator, harus memberikan contoh kepada pemuda-pemuda yang lain, kepada masyarakat, untuk bagaimana terjun dalam kegiatan ekonomi kreatif. Yang dilakukan adalah bagaimana menyulap yang ada, yang tidak ada menjadi ada. Yang biasa menjadi luar biasa. Yang luar biasa menjadi hebat. Dalam artian yang mungkinnya dulu potensinya jeruk, yang setelah dipetik jual. Kemudian ikan bandeng setelah dipanen dijual. Udang, kepiting, rumput laut yang telah dipanen jual. Kita ubah menjadi sebuah nilai jual, meningkatkan nilai jual dari potensi kita. Kenapa? Karena ketika produk yang biasa didiversifikasi ke produk luar biasa, maka hasilnya hebat.
Dalam artian contoh, ikan bandeng yang mungkin awalnya dijual hanya 5.000. Kenapa dijual 5.000? Karena ikan bandeng merupakan ikan yang paling banyak duri atau tulangnya. Iya. Sehingga orang luar enggan untuk mengkonsumsi ikan bandeng. Kenapa? Karena paling banyak tulangnya, takut untuk terdalang tulangnya. Bahkan apabila diekspor keluar sampai ke Jepang, itu isunya bukan untuk dimakan, tetapi ikan bandeng yang dipelihara oleh masyarakat Pangkep itu tidak dimakan di Jepang, tetapi hanya digunakan sebagai umpan memancing ikan tuna. Ngeri kan? Sehingga disitulah kita butuh sosok anak muda, agen perubahan untuk bagaimana meningkatkan nilai jual. Mengubah mindset. Ternyata ikan bandeng punya nilai jual yang luar biasa dan melimpah setelah diolah. Dimulai beberapa teknologi tepat guna untuk bandeng presto. Bagaimana ikan bandeng di presto dimasak selama 3 jam, kemudian durinya lunak dan badannya utuh. Kemudian ada teknologi namanya bandeng tanpa duri. Bandeng tanpa duri ini adalah ikan mentah yang dicabut durinya. Jadi ini ada beberapa kegiatan-kegiatan diversifikasi produk yang mampu meningkatkan nilai jual. Contoh, ikan bandeng dulu 5.000, ketika sudah diolah menjadi bandeng presto bisa dijual sampai 30 sampai 35.000. Jadi sebenarnya di Kabupaten Pangkep itu sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa dikelola. Nah, tapi Kak, anak-anak milenial sekarang itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh anak-anak kaum milenial supaya bisa memanfaatkan potensi ini, Kak? Karena kita melihat bagaimana seharusnya anak-anak itu bisa membuka usaha, tidak hanya mengandalkan untuk mencari pekerjaan saja, Kak, tapi membuka juga. Bagaimana Kakak melihat itu? Betul. Jadi berbicara tentang bagaimana potensi anak muda. Jadi kita melihat sekarang bahwa sekarang banyak ada beberapa kelompok-kelompok anak muda yang berbeda. Ada yang hobinya hanya untuk menghabiskan uang orang tua, ada hobinya hanya untuk main game mulai pagi sampai malam, sampai pagi sampai malam. Itulah pekerjaannya. Kegiatan-kegiatan non produktif dalam kegiatan pemuda yang tidak menghasilkan uang. Jadi fungsinya sebagai anak muda, kita membuat role model percontohan anak muda supaya anak muda tidak hanya fokus game, menghabiskan orang tua, tapi kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadikan mereka, kita sebagai agen perubahan, agen contoh, role model pengembangan anak muda. Sehingga ketika dia melihat contoh, anak muda begini, dia akan melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan yang reproduktif, yang menghasilkan uang, ketika dia melihat teman-temannya berhasil. Iya. Dia akan memulai ketika teman-temannya berhasil. Jadi kitalah contoh anak muda yang memberikan contoh dan terbaik kepada anak-anak muda sehingga mereka tidak lagi menghabiskan uang orang tua, tapi sebisa mungkin dia mengikuti jejak kita, memberikan contoh kepada mereka untuk jadi anak-anak muda yang hebat. Dengan tadi perlahan mungkin mengubah mindset mereka untuk tidak main game, kemudian perlahan kita berikan mereka kelas kewirausahaan gitu. Jadi kita coba-coba secara swadaya buka kelas-kelas kewirausahaan untuk anak muda. Jadi yang menarik pemirsa, ternyata Kak Nasrul ini juga pernah menjadi Duta Nasional Wirausaha dan pernah juga menjadi Duta Petani. Nah, Kak, melihat anak muda sekarang yang sering terpikirkan bahwa kerja itu harus di kantoran atau kerja itu harus di bangunan besar. Sekarang anak muda sekarang itu cenderung keinginannya untuk menjadi petani itu sudah mulai hilang. Kalau Kakak melihat bagaimana itu? Betul, baik, terima kasih. Jadi ini sebenarnya ancaman bagi kita semua. Kenapa? Karena regenerasi petani di Indonesia itu sangatlah kurang. Kenapa? Karena dari anak-anak muda enggan untuk menjadi petani. Padahal petani itu juga bisa, apa yang menjanjikan kalau menggunakan teknologi yang lebih besar lagi ya, Kak? Betul. Jadi tentang petani sebenarnya sekarang ada petani modern. Ya, petani jadi modern. petani tidak harus mesti kotor, petani tidak harus mesti berlumpur, tetapi sekarang banyak petani-petani milenial yang beromset 1 miliar per bulan. Jadi itu memberikan motivasi kepada anak-anak muda, ternyata petani bisa jadi petani juga itu bisa menjanjikan. Seperti itu. Kemudian yang jadi ancaman juga banyak juga sih sebenarnya, mohon maaf, sarjana-sarjana petani enggan menjadi petani. Jadi sebenarnya yang jadi pokok permasalahan ini adalah banyak yang anak muda yang tidak tertarik untuk jadi petani. Karena tadi mulai yang jadi contoh saja, saya pernah bawa materi di IPB
IPB, saya hadir di sana. Ternyata ketika diteliti, mahasiswa-mahasiswa ilmu pertanian, mereka ingin jadi petani hanya di semester 1, semester 2. Mereka menggebu-gebu, saya mau jadi petani, saya mau jadi petani muda sukses. Tetapi ketika di masa-masa semester akhir, ketika dia ditanya, kamu mau jadi apa? Mereka tidak lagi mau menjawab, saya tidak mau jadi petani, saya mau menjadi pegawai yang duduk santai di depan di belakang meja seperti itu. Padahal ketika kita menjadi petani-petani hebat, petani-petani yang bisa menjadi role model pengembangan pertanian, bisa menggunakan alat teknologi, kita bisa menjadi petani-petani yang mesti tidak harus kotor. Tetapi petani-petani yang milenial yang mampu menjanjikan penghasilan dan mampu mengangkat derajat diri dan keluarga. Apalagi kalau hasil pertaniannya itu bisa diekspor dan diolah ya Kak. Betul. Seperti itu. Jadi perlu disampaikan bahwa menjadi seorang petani itu tidak harus mesti kotor. Banyak di sektor pertanian, ada petani yang hanya fokus bagaimana mengembangkan udang, yang tidak mesti dia harus terjun ke empang. Tidak, mereka punya teknologi. Kemudian dia mampu menggerakkan anak-anak muda sekitar untuk terjun ke kegiatan pertanian. Kemudian sekarang ke pertanian jeruk, sekarang sudah banyak teknologi-teknologi yang tinggal diam pakai robot, bisa tersiram sendiri kebunnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak jadi petani. Seperti itu. Dari tadi Kak, kita sudah membahas tentang potensi yang dimiliki di Kabupaten Pangkep, termasuk tentang petani juga. Nah, saya juga tadi sempat membaca biodata Kakak bahwa Kak Nasrul ini pernah menjadi salah satu anak muda yang menjadi delegasi ke Tiongkok. Bisa dicerita Kak, itu tahun berapa sebenarnya Kak? Dan di sana itu ngapain di sana Kak? Jadi baik, terima kasih tentang benchmarking. Jadi studi banding, studi tiru, dan pendidikan singkat itu di negara Tiongkok. Dari sekian puluh ribu desa di Indonesia, alhamdulillah saya salah satu pemuda yang mewakili Indonesia di bawah kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia dan Kedutaan Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok. Alhamdulillah saya di sana selama 12 hari dengan mengelilingi 7 provinsi termasuk di Beijing, di Jiangsu, di Huaxi. Jadi bahkan kita diberikan kesempatan untuk belajar pengembangan desa, sektor ekonomi di salah satu desa terkaya di dunia. Namanya Desa Huaxi. Itu di tahun berapa Kak? Di tahun 2019 awal. Jadi kita diberikan kesempatan, alhamdulillah, satu dari sekian ribu desa di Indonesia mendapat kesempatan emas untuk belajar bagaimana sistem pertanian, sistem pengembangan pemuda, kemudian sistem pengelolaan desa, sehingga alhamdulillah selama di sana kita menggunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk meniru, mereplikasi kegiatan-kegiatan pengembangan anak muda, pengembangan desa, pengembangan ekonomi yang ada di Tiongkok. Kemudian di samping itu, di sana berbagai teknologi-teknologi modern yang sangat luar biasa yang memberikan inspirasi kepada kita. Ternyata desa mampu berkembang dengan kemajuan dan kemauan dari kita kerjasama dengan pemerintah. Jadi Kak Nasrul ini ke Tiongkok melihat bagaimana teknologi di sana, kemudian melihat bagaimana kemajuan desa-desa. Jadi walaupun di desa, tetapi ternyata sumber alamnya itu terkelola dengan baik. Dan Kak Nasrul ini pasti sangat terinspirasi di sana. Nah Kak, melihat Kabupaten Pangkep ini sebagai terkenal kepulauan, Kakak melihat potensinya itu bagaimana? Dan saya lihat sudah ada beberapa produk yang dimiliki. Bisa mungkin dijelaskan apa-apa saja inspirasi dari produknya ini berdasarkan potensi yang dimiliki? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya saya dari tahun 2011 memang sudah mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan ekonomi kreatif di tahun 2011. Jadi saya terinspirasi pada saat melihat potensi-potensi saya yang mungkin terbuang sia-sia, tidak termanfaatkan, kemudian sangat miris ketika melihat isu-isu dunia bahwa ikan bandeng tidak dimakan, diekspor tidak untuk dimakan. Kemudian saya melihat bahwa saya punya potensi besar, saya juga punya kemauan yang besar, sehingga saya mencoba untuk bagaimana membuat sebuah kegiatan
yang mampu memberdayakan diri saya dan memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi sebisa mungkin saya mengembangkan usaha berbasis wirausaha sosial. Jadi saya tidak memberdayakan diri saya sendiri, tapi apa yang saya lakukan bermanfaat orang banyak. Seperti itu. Jadi tidak hanya memberdayakan diri saya, tapi memberdayakan masyarakat sekitar. Tidak hanya membuat saya kaya, tapi mengkayakan juga bagian-bagian daripada sekeliling saya. Jadi sebenarnya awal dari membuat produk ini tidak langsung saya membuat sebuah kelompok usaha, tidak. Jadi saya menciptakan kelompok swadaya masyarakat yang namanya Sekolah Pesisir. Sekolah Pesisir ini adalah kegiatan untuk bagaimana menghimpun perempuan-perempuan produktif, masyarakat produktif yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, dan tidak tahu menghitung. Jadi saya tidak langsung mengajar, kamu harus buat produk, tidak. Karena untuk merubah mindset masyarakat pesisir tidak mudah membalikkan telapak tangan. Perlahan kita masuki dia. Pasti banyak tantangannya. Betul. Jadi caranya itu adalah saya bukan sekolah-sekolah kecil. Sekolah-sekolah kecil ini adalah diajarkan mereka menulis, menghitung. Nanti dijanjikan ketika selesai akan dikasih hadiah. Meskipun hal kecil, tapi mereka membuat mereka termotivasi dan semangat. Seperti itu. Setelah mereka sudah bisa menghitung, kemudian membaca, sudah bisa mengetahui perlahan membaca kata per kata, menyambung kalimat, barulah kita perlahan membuka kelas kewirausahaan. Kelas kewirausahaan inilah perlahan alumni-alumni yang sudah diajarkan sekolah-sekolah buta huruf untuk membuat kegiatan-kegiatan produktif berbasis ekonomi masyarakat. Ibu-ibu, kamu pernah buat apa misalkan? Kita bagaimana membuat produk yang tidak dibuat oleh orang lain. Ada mungkin produk yang dibuat oleh orang lain tapi diversifikasi ke produk lokal. Contoh misalkan, ada kacang sembunyi. Kacang sembunyi kan dimanapun ada, di Jawa pun ada, dimanapun Kalimantan juga ada. Tetapi sulit menemukan kacang sembunyi rasa lain. Kita coba diversifikasi kacang sembunyi rasa ikan bandeng, Jadi rasa rumput laut. bagaimana memberi ciri khas, betul. ya? Jadi ada ciri khas dari produk kita yang menjadi branding pembeda produk kita dengan produk daerah lain. Sehingga produk kita menjadi ciri khas, menjadi terkenal, punya branding tersendiri seperti itu. Kemudian produk-produk dulunya ada namanya puang krep. Puang krep ini adalah pembuatan cemilan dari kepiting limbah. Kepiting limbah itu adalah kepiting yang dibuang oleh masyarakat, tidak punya nilai jual. Tidak punya nilai jual sehingga yang dulunya dibuang oleh nelayan, kita mampu membeli dengan harga yang murah. Yang dulunya mungkin mereka buang jadi limbah, sekarang kita mampu membelinya, kemudian kita olah jadi kerupuk ini. Dan alhamdulillah produk ini sudah bisa dijual tingkat desa, provinsi, tingkat nasional, bahkan sudah dibawa pameran ke beberapa negara. Kemudian mencoba bagaimana menciptakan produk-produk lokal yang punya nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga produk-produk yang kita buat mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, nilai jual juga, nilai jual masyarakat ke produk kita akan menjadi branding dan menjadi pembeda produk kita dengan produk yang lain. Kemudian kita paling penting adalah memperbaiki kemasan. Kenapa? Karena untuk membeli produk oleh-oleh perlu kemasan yang cantik dan menarik. Seperti itu. Kenapa? Nah, rasa saja tidak cukup ya, Kak? Betul. Jadi produk yang paling penting adalah sebenarnya kendala UMKM, kendala pelaku ekonomi kreatif bukan di marketing, bukan di pasar, tetapi di packing dan kemasan. Kapan kemasannya bagus, cantik, menarik, bukan kita yang mencari pasarnya, tapi pasar yang mencari kita. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin produk-produk yang kita buat, kita branding secantik mungkin, kemudian kita buat kemasan yang warnanya bagus, kemudian menarik, sehingga pasar mencari produk-produk kita seperti itu. Dari segala karya, dari mengajak masyarakat untuk berkarya, pasti Kak Nasrul ini punya sosok inspiratif atau sosok inspirasi dalam hidupnya. Boleh tahu sih Kak siapa? Kalau berbicara tentang tokoh inspiratif, saya Bob Sadino. Jadi saya pernah mendengar dan saya pernah membaca bukunya bahwa beberapa inspirasi-inspirasi Bob Sadino tentang mengembangkan usaha. Pertama adalah jadilah pelaku usaha yang baik. Kemudian kedua, berbanggalah kamu ketika kamu jadi wirausaha. Tapi kamu bukan digaji, tetapi kamu yang menggaji dirimu sendiri. Seperti itu. Iya, karena
Pasti sebelum terciptanya ini semua pasti ada di mana situasi kakak ini pasti merenung bilang, oh sepertinya saya tidak boleh tinggal begini saja, harus ada yang dilakukan dan Betul. segala karya atau produk yang dihasilkan kakak ini sudah tersebar bahkan sampai ke luar negeri dibawa diperkenalkan dan ini tentu sangat inspiratif sekali bagi penonton Pangkep TV. Nah, Kak terakhir. Melihat kondisi sekarang, apalagi juga lagi pandemi COVID-19, nah apa sih Kak harapan Kakak untuk atau pesan-pesan untuk anak muda, khususnya penonton Pangkep TV ini Kak, bagaimana kita menghadapi situasi sekarang dengan memanfaatkan potensi yang ada Kak? Betul, baik. Jadi harapan saya kepada anak-anak muda, kemudian kepada masyarakat Pangkep bahwa jangan menjadikan alasan pandemi COVID untuk tidak berkarya. Jadi melihat pintar-pintarlah, rajin-rajin melihat peluang apa yang bisa dipetik, kemudian peluang-peluang apa yang bisa diambil di masa pandemi ini untuk bagaimana kita mampu hidup dan bertahan dan mampu mengembangkan usaha kita. Kemudian kita harus belajar bagaimana mencari jalan-jalan terbaik untuk mengembangkan usaha dan supaya tetap eksis dan tetap terjual di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian kita juga berharap bahwa pandemi ini segera berakhir agar ekonomi semakin membaik, kemudian para pelaku-pelaku ekonomi kreatif juga semakin mampu menghidupi dirinya, kemudian mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, kemudian mampu mengembangkan usahanya masing-masing. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Kak atas kesempatannya, atas waktunya berbagi cerita inspiratif kepada kita semua. Dan semoga Kak usahanya ke depan semakin sukses dan kemudian bisa dikenal lebih luas lagi Kak. Bagaimana pemirsa cerita Deceng? Sungguh menarik kan dari cerita sosok dari Kak Nasrul ini, di mana ketika kita punya ide, kemudian ada aksi nyata, lalu kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk produktif bersama-sama, sungguh ini sangat kegiatan hal yang berfaedah sekali. Dan ini tentu patut untuk kita tiru dan bagaimana kita tindak hal yang kecil tetapi bisa berdampak untuk masyarakat luas. Terima kasih telah menyaksikan program acara Cerita Deceng hari ini. Saya Hayana dan segala kru yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.